Hey, kembali lagi bersama Mimin Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Usada. Apa kabar semua? Ya, semoga semua sehat ya. Hari ini Mimin kembali mendatangkan special guest, yaitu mahasiswa yang mengikuti kegiatan pelatihan bahasa Jepang jangka pendek yang diadakan oleh Universitas Hiroshima yang summer program ya, jadi di periode summer. Nah sekarang sebenarnya Prodi lagi merekrut lagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan yang sama di periode winter ya. Jadi mungkin dengan mendengarkan cerita mereka yang udah pernah ikut ya, siapa tahu mahasiswa yang lain berminat ya. Kita langsung aja dengar ceritanya ya. Let's go. Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Ya, terima kasih. Jiko Shokai dulu ya. Silakan perkenalkan diri. Hai. Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama aku Sofia Runisa. Aku angkatan 2019. Nama saya Dia Clara Priscilia, saya dari angkatan 2018. Konnichiwa, nama saya Putra, saya dari angkatan 2019. Ya, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dari angkatan 2018. Konnichiwa, nama saya Ali Husna dari angkatan 2020. Oke, makasih semua. Pertama, Mimin ya, mau tahu nih, kalian aktif apa aja sih di kampus? Ikut kegiatan apa aja di kampus? Baik, aku di kampus menjadi salah satu anggota di Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Lalu aku pernah ikut lomba pidato yang diadakan oleh Universitas Hiroshima juga. Aku juga ikut klub Kaiwa dan ikut kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BEM dan himpunan. Selanjutnya, Dea gimana Dea? Kalau saya kebetulan waktu pas masih offline pernah mengikuti part-time interpreter. Lalu selama corona ini saya mengikuti beberapa koryukai dengan universitas lain seperti Toyo Daigaku sama pernah ikut kemarin SDGs dari yang diadakan oleh Hiroshima Daigaku juga, dan Japanesia. Lalu kemarin saya ikut Tanki Kenshu. Oke, sip, terima kasih. Sering banget ikut koryukai ya? Iya, sensei. Oke, sip. Kalau aku di tahun pertama waktu itu ikut Kaiwa Club, terus setelah itu aku masuk himpunan Hijansa. Selain itu aku ikut part-time interpreter dari kampus juga, dari CAD atau travel. Terus pernah ikut koryukai juga, sama kayak Kak Dea tadi juga ikut SDGs kemarin. Dan ikut beberapa lomba bahasa Jepang lainnya yang ada di kampus maupun di luar kampus. Oke. Iya, kalau saya mungkin sama teman-teman yang lain cukup berbeda ya. Saya bukan termaksud anak yang aktif ya. Dan kegiatan Tanki Kenshu ini juga bisa dibilang kegiatan kampus pertama gitu yang diikutin. Jadi cuma setelah ikut kegiatan ini saya mulai coba ikut kegiatan-kegiatan lain seperti SDGs juga kemarin. Terus ikut koryukai dengan mahasiswa dari Universitas Toyo juga kemarin. Kalau saya anggota dari UKM Kendo. Dan saya pernah ikut belajar bersama mahasiswa S2 Hiroshima University. Lalu mengikuti Tanki Kenshu. Terus juga setelah mengikuti Tanki Kenshu, ikut kolaborasi SDGs bersama mahasiswa Universitas Hiroshima dan mahasiswa Australia lainnya. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya adalah kalian kan sudah ikut pelatihan pelatihan jangka pendek ya, bahasa dan kebudayaan Jepang di Universitas Hiroshima. Nah, itu pengalamannya bagaimana? Oke. Ya, oke. Kalau aku itu beda sendiri ya sama yang keempat ini. Kalau mereka kan summer ya. Kalau aku ikut Tanki Kenshu yang winter. Nah, pengalaman aku itu awalnya sih insecure ya, gara-gara semuanya itu N2, N3 dan aku yang bahasa Jepangnya masih setara N5. Gimana gitu ngeliat orang-orang pada ngomong cuman cengah-cengah gitu kan. Tapi untungnya dari pihak Hiroshima malah kita dibantu gitu. Jadi nanti bicaranya juga
nggak diketawain gitu, mereka juga maklumin gitu karena kita orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan kita diajar benar-benar sampai yang awalnya aku itu nggak pede buat ngomong bahasa Jepang, apalagi di depan native Jepang, aku jadi ya lumayan ada perkembangan jadi pede gitu. Terus juga seru banget, apalagi nanti pas di bagian sesi koryukainya kita kayak ngebahas perbandingan antara negara Indonesia sama negara Jepang. Nah dari Tanki Kensho Hiroda itu aku jadi nemuin bahan buat skripsi sih yang lebih bagus ya gitu. Makasih Sofi. Ya. Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya seru banget, acara itu seru banget, senseinya juga baik, terus mahasiswa dari Hiroshima Daigakunya juga baik banget. Terus tapi awal-awal sih memang ada kekhawatiran karena saya ngerasa kayak Unsada ini cuman ada 4 orang dan kampus lain itu ada banyak, ada 13 orang dan kita cuma 4 orang. Tapi ternyata setelah di kelas itu ternyata mahasiswa Unsada yang 4 orang ini hebat-hebat banget. Kalau aku awal-awalnya juga gugup sih sama kayak Kade dan mungkin Sufi, mungkin aku juga agak gugup karena pas tahu ternyata yang ikut itu bukan dari Dharma Persada aja, ada dari kampus lain. Jadi di Indonesia juga dan kampusnya juga terkenal dan aku agak gugup aja sih. Tapi seiring berjalannya waktu ikut kelas, terus ada banyak group work, terus ada banyak koryukai juga, saling belajar, saling ngobrol, itu jadi lebih ini aja sih, udah nggak tegang, jadi udah kayak udah kenal aja gitu teman lama-lama. Ya kalau dari saya sama sih kayak yang lain ya, awalnya itu pasti gugup, apalagi kalau saya sendiri tadi dibilang ini kegiatan dari kampus pertama gitu, dan langsung ngobrol bahasa Jepang dengan orang Jepang gitu, jadi gugupnya bisa dibilang double lah. Tapi seperti yang dibilang sama teman-teman yang lain juga, senseinya di situ baik-baik banget, teman-teman dari Hiroshima juga baik-baik banget, dan ya jadi karena mereka baik, mereka mendengarkan gitu kalau kita ngomong, walaupun ada salah gunpol atau segala macam, bukannya tidak diketawain atau segala macam, hanya didengarkan gitu, jadinya lebih semangat gitu kita untuk berbicara gitu, untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Jadinya pengalamannya sangat menyenangkan. Oke, sip. Terima kasih Reza. Sama sih kayak kakak-kakak lainnya, sebelumnya aku insecure banget, apalagi aku paling kecil. Ya insecure, terus ternyata malah enak karena pembimbing-bimbingnya juga pada baik-baik, terus pada perhatian kayak udah ditanyain udah makan belum atau gimana. Terus sering juga kalau kita cerita tentang sebelum kelas, kita cerita tentang misalnya aku punya kucing, terus aku ngomongin tentang kucing aku, dijawab-jawabin, diiniin. Terus teman-teman dari Hiroshimanya juga enak-enak, jadinya pas koryukai kita suka nanyain tentang Indonesia gimana, Jepang kayak gimana. Nah terus yang paling aku suka tuh kalau misalnya lagi ada kelas, nah ada kata-kata yang susah, itu senseinya selalu nulis di chat, jadinya kita bisa nyari kosakata itu, terus kita taruh di buku atau gimana. Jadi nambah banget kosakata banget, bagus. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah pelatihan ini kan online ya. Nah, kan mungkin kalian udah capek kuliah online tapi masih mutusin ikut pelatihan online itu. Itu kenapa? Silakan Sufi. Ya. Aku sendiri kan tipe orang yang kepoan ya, apalagi sama sesuatu hal yang baru, dan bener-bener awalnya mikir percuma gitu kan, di Univ juga diajarin lagi kan, tapi ternyata pas ikut Tanki Kensho Hiroda itu, apa yang kita pelajarin di Univ yang di Indonesia itu nggak ada di Jepang gitu loh. Jadi kita belajar di Jepang itu bener-bener kayak, oh ternyata itu begini. Itu bener-bener pas di Indonesia aku nungguin kan, nggak diajarin bagian itunya. Jadi kayak itu mungkin dari sudut pandang orang Jepangnya gitu loh. Jadi menambah, memperluas pengetahuan tentang bahasa dan budaya Jepang dari Univ yang Jepangnya langsung. Oke. Jadi banyak yang Sufi dapat
yang di kampus Nggak dapet. Musada tuh nggak dapet Oh, gitu ya? iya, Oke, Sensei. oke. Selanjutnya Dea, silakan Dea. Iya, kalau boleh jujur sih saya sebenarnya ikutan ini karena iseng aja sih Sensei. Karena kan waktu itu lagi liburan juga, terus PPKM, nggak bisa kemana-mana. Jadi saya memutuskan untuk ikut Tangki biar liburan saya lebih produktif, gak nonton anime terus. Dan alhamdulillah banyak pelajaran banget yang ternyata bisa saya pelajari di Tangki Kenshu ini. Sip. Jadi liburannya ada ini ya, bermanfaat Iya, ya. alhamdulillah. Sip, terima kasih. Selanjutnya Putra, gimana Putra? Kalau saya juga kan ikutnya program yang summer waktu itu kan, itu pas banget lagi liburan UAS kan. Jadi daripada saya nggak ngapa-ngapain di rumah, leha-leha juga, males-malesan sama kayak Kadea tadi. Jadi saya nyari belajar bahasa lagi, belajar budaya juga kan bisa di Tangki Kenshu ini. Jadi saya memutuskan ikut sih. Iya, kalau dari saya sendiri sih lebih ke ingin punya pengalaman nih, karena tadi seperti yang dibilang sebelumnya di kampus ini nggak pernah ikut kegiatan apa-apa, cuma belajar aja di kelas, dan tiba-tiba udah tahun ketiga udah selesai gitu, pengen masuk semester 7 tapi nggak punya pengalaman apa-apa, rasanya gimana gitu. Jadi kita mendorong diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan supaya punya pengalaman, dan insya Allah nanti ketika terjun di dunia kerja dan sebagainya bisa lebih nyaman lah, tidak kaget gitu tiba-tiba kalau ketemu orang Jepang apa ngobrol langsung bisa kaget gitu. Oke. Ngebiasain komunikasi ya? Iya. Oke. Sip. Selanjutnya Alia, gimana Alia? Pas itu kan lagi liburan, jadinya kayak takut gabut atau PPKM juga nggak bisa keluar kemana. Terus ayah nyuruh aku kasih tahu program ini ke orang tua, terus orang tua bilang udah ikut aja biar nggak di rumah aja terus bisa buat nambah pengalaman sama buat nambah ngajar, terus juga biar nggak lupa bahasa Jepang juga. Selama 3 bulan kan lumayan liburnya. Oke, sip. Makasih ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari itu kan 10 hari ya? Iya. 10 hari itu kalau Sufi yang winter, kalau yang berempat itu yang summer. Nah, dari 10 hari itu apa yang paling berkesan? Pelajaran apa atau pengalaman apa yang paling berkesan dalam diri kalian ya? Pengalaman dan pelajaran yang paling Sufi inget sih banyak sih Sensei, soalnya emang berkesan banget kan. Terus tapi ada beberapa kayak contoh ada ya, jadi Sufi waktu itu ngejawab ngebalas chat di line dari dosen di sana, terus sama dosennya itu diperbaiki lebih baik pakai bahasa ini gitu. Terus juga fonologi ya. Nah, dari fonologi itu kan kita cuma belajar tentang kayak dari itunya. Nah, kalau misalkan di sana di pelatihan itu kita diajari bener-bener sama kayak kita belajar biologi gitu Sensei, secara biologinya gimana. Terus juga sama diajak keliling-keliling Hiroshima, keliling-keliling daerah Hiroshima itu benar-benar walaupun secara online tapi berasa kayak nyata gitu loh. Merekanya kayak ngevlog, kita ada di situ gitu Sensei. Oke, sip, terima kasih Sufi. Jadi kalau di sini belajar fonologi teori, kalau di Tangki Kenshu ini bisa sambil praktek gitu ya? Ya Sensei. Sip. Selanjutnya Dea, gimana Dea? Sama sih kayak Sophie tadi, kayak paling berkesan tuh waktu pas kita diajak jalan-jalan ke Miyajima, terus keliling Hiroshima. Gak keliling Hiroshima sih, maksudnya ke daerah-daerah di Hiroshima gitu. Kayak meskipun online kita tetap bisa merasakan, kita ikut jalan-jalan gitu meskipun virtual, tapi benar-benar kayak dijelasin ini tuh bangunan apa, di sini ada apa, sejarahnya gimana. Terus juga yang paling berkesan lagi tuh waktu ada filosofi dari tempat-tempat dan dari beberapa, terus kayak filosofinya gunung di Miyajima tuh kayak gimana, itu keren banget sih. Jadi pengen tahu daerah lain tuh gimana ya filosofinya gitu. Sip, terima kasih. Selanjutnya Putra, gimana Putra? Kalau aku yang paling berkesan itu sebenarnya banyak, tapi yang paling berkesan banget itu bahasa Jepang sehari-hari Sensei. Itu diajarin kosakata yang sampai kayak jenis-jenis solatif gitu, nama solatif kan, walaupun kayaknya sepele gitu, tapi di buku cetak aku nggak ada itu. Jadi aku paling berkesan banget itu. Terus bagian-bagian tubuh sampai kecil-kecilnya itu diajarin. Oke. Terus sih bahasa Jepang sehari-hari pokoknya paling suka deh. Siap. Jadi
Iya, kita sebenarnya selotip itu banyak jenisnya. Banyak Ya? yang hitam coklat, bening. Sip. Jadi itu sekarang tahu ya. Iya, Sensei. Sip. Oke, nah selanjutnya kita dengar cerita dari Reza. Gimana Reza? Ya, kalau saya sih yang paling berkesan itu pelajaran tentang ini justru biologi, tentang biologi. Jadi ekspektasi kita ketika ikut kegiatan ini pertama kan belajar tentang budaya dan bahasa Jepang gitu. Cuma ternyata di tengah-tengah itu ada satu pelajaran yang menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar Hiroshima gitu. Jadi karena beda aja dari yang lain gitu, tiba-tiba beda sendiri, kita belajar biologi itu berkesan banget ke saya. Terus di pelajaran biologi itu juga akhirnya jadi tahu kalau Hiroshima itu punya hewan yang hanya ada di situ gitu. Jadi kayak semacam salamander raksasa gitu. Besar sekali. Iya. Hewan endemik gitu ya? Iya. Oke. Sip, terima kasih Reza. Alia, gimana Alia? Jujur kalau aku yang paling aku suka dari Jepang itu budayanya. Jadi kan kalau misalnya aku pikir ini online terus gimana kita mau pelajarin budayanya, tapi ternyata seru banget walaupun online pun. Jadi kita main kendo, bikin origami sama bikin furoshiki. Nah walaupun di Zoom kita tuh pas main kendo kan susah, itu bener-bener senseinya nungguin terus sampai benar-benar bisa baru bisa lanjut gitu. Terus pas furoshiki sama origaminya juga kita ditungguin, terus di mana susah diajarin. Terus kita pas lagi praktek itu juga langsung nanya-nanya pun juga nggak masalah. Jadi benar-benar walaupun online tapi kita tetap benar-benar ngerasa kita ada di samping senseinya, terus senseinya ngajarin kita. Benar-benar berkesan banget. Terus sama kayak Kak Putra tadi, ada banyak bahasa Jepang yang kemungkinan nggak diajarin di pelajaran di kuliah. Misalnya kayak cara ngitung bahasa Jepang, ngitung angka dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 1 itu pasti berbeda. Pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan yang kalian rasakan sebelum ikut dan sesudah ikut pelatihan? Perbedaannya banyak banget ya, terutama jadi pede ngomong bahasa Jepang. Kan orang asing kan biasanya nggak pede gitu ya, takut salah gitu ya. Tapi sekarang walaupun salah, udah yang penting gas dulu dah, ngomong dulu gitu. Mau salah nanti pasti bakal diperbaiki gitu. Pertama itu, terus yang kedua yang tadi benar kata Alia, diajarin kayak furoshiki, terus origami. Nah Sufi kan juga ngajar kan di rumah kan, ada kayak anak-anak kecil. Jadi Sufi kayak ngajarin mereka, kalau bahasa Jepang kan nggak mungkin kan diajar ke anak-anak TK, huruf-huruf nggak mungkin kan. Jadi kita ngajarin budayanya kayak membuat origami, terus furoshiki. Mereka kayak padahal cuma dia ajarin sepele gitu, tapi mereka seneng, jadi kayak punya kebanggaan tersendiri. Gue nggak nyesel gitu ikut pelatihan Tangki Hirode itu. Oke. Sensei. Keren banget ya. Aplikasiin gitu ya. Iya, Sensei. Lingkungan sekitar keren banget sih. Sip, makasih Sufis. Terus Dea gimana dia ceritanya? Kalau saya sih selama 8 tahun belajar bahasa Jepang, saya kayak cuman fokus aja ke bahasa Jepangnya, bener-bener textbook yang kayak tata bahasa, pokoknya nggak kepikiran sama budaya atau sejarah. Dan malah kadang saya bilang kayak udahlah nggak usah gitu, nggak penting juga kan, yang penting tuh bahasa gitu. Pengennya tuh kayak ya udah bahasanya aja, fokusnya bahasanya aja. Tapi setelah saya ikut Tangki ini, terus saya banyak belajar budaya, banyak belajar sejarah, ternyata seru juga, terus kayak menarik, tertarik. Jadi saya karena Tangki ini saya jadi pengen tahu lebih lagi tentang budaya dan sejarah Jepang gitu sih. Sip, terima kasih. Kalau ceritanya Putra gimana nih Putra? Kalau aku kan selama pandemi corona ini kan nggak pernah keluar, terus nggak pernah ketemu orang Jepang juga. Terus di rumah juga malah nontonnya bukan negara Jepang, itu Korea dan lain-lain kan. Jadi bahasa Jepangnya agak lupa gitu. Jadi semenjak ikut Tangki Kenshi ini, setiap hari selama 10 hari tuh dengernya Jepang, terus ngomongnya Jepang kan, baca, nulis itu Jepang semua. Jadi kayak refresh lagi aja gitu, jadi lebih membiasakan diri lagi gitu Sensei. Jadi merasa juga selain membiasakan diri lagi, itu ngerasain ada peningkatan sedikit tentang kemampuan bahasa Jepang yang aku milikin gitu. Reza gimana Reza? Ya, kalau saya sih sama kayak Sufi ya. Karena peningkatan yang paling kerasa itu di keberanian berbicara langsung gitu. Karena sebelumnya ya berbicara bahasa Jepang di kelas aja gitu sama sensei atau sama temen,
dan nggak berani keluar gitu kalau ketemu orang atau gimana, kita nggak berani ngomong bahasa Jepangnya karena takut salah dan sebagainya. Tapi setelah ikut kegiatan ini tahu kalau apa salah juga nggak apa-apa, yang penting bisa mengobrol sama orang gitu. Setelah itu jadi berani, dan sekarang kalau ada orang gitu atau ikut kegiatan-kegiatan, kita berani untuk berbicara gitu Sensei, nggak diem aja. Alia gimana Alia? Jadi lebih excited buat pelajarin bahasa dan terutama budaya-budaya, bukan yang dari Tangki juga tapi budaya yang lainnya juga. Terus mulai penasaran sama seni-seni Jepang karena dulu pernah dibahas juga di Tangki. Terus ya lebih excited buat ngikut acara-acara kayak gini lagi. Kayak pelatihan-pelatihan atau event. Ini sedang rekrut sebenarnya. Mau ikut lagi? Jahit lagi ya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah ini kan pelatihannya online ya. Dari cerita yang saya dengar tadi itu berarti kalian masih ngerasain manfaatnya gitu ya? Iya. Masih Sensei. Banget. Banget. Ya. Jadi walaupun online tetap masih bisa merasakan ya manfaatnya. Kayak tadi Sufi itu jadi lebih berani gitu ya. Terus bisa ngaplikasiin ya. Ngaplikasiin ilmu yang didapat ya ke lingkungan sekitar. Sama Reza juga ya, jadi lebih berani ya ngomong. Oke. Ada lagi nggak yang belum diceritain manfaatnya? Walaupun online sih Sensei, karena kita berinteraksi kan sama guru-gurunya, dosen-dosennya dan teman-temannya di sana. Terus berinteraksinya juga on cam gitu Sensei. Jadi walaupun online kita ngerasanya ya emang kayak di kelas aja gitu. Nah, saling ngelihat mukanya, ngelihat ekspresi, terus ngobrol gitu Sensei. Sip. Jadi walaupun online tapi berasa di sana gitu ya. Bisa kesangan gitu. Bukan manfaat doang Sensei, tapi rasanya juga. Nah, jadi biasanya tuh setiap mau pas pelajaran terakhir sore-sore itu kita ada masuk ke breakout room, terus nanti dikelompok-kelompokin. Nah, yang paling seru tuh pas udah pengen akhir, kalau nggak salah hari ke-9 atau hari ke-8. Jadi kita nyanyi bareng. Jadi kita nyanyi bareng. Seru banget itu. Jadi kita hafalin dulu lagunya, terus nanti kita nyanyi. Terus pas di room utama kita nyanyi lagi, walaupun banyak yang nggak sinkron karena online, tapi itu seru banget. Ya? Berasa banget rasanya. Sip, terima kasih. Ada lagi cerita yang lain? Gitu Sensei, ada. Apa tuh? Di hari terakhir kita kayak presentasi gitu kan Sensei ya, hasil apa yang kita peroleh selama belajar di pelatihan itu. Nah, gimana sih ya perasaan kita presentasi di depan teman-teman yang orang Indo aja kadang gugup gitu ya, gemeter gitu, apalagi ini di depan orang Jepangnya langsung. Ini nih benar-benar kayak melatih mental banget sih Sensei, walaupun share online tapi tetap bermanfaat banget. Habis itu jadi lebih berani ya. Oke, makasih. Yang lain mungkin ada cerita yang belum? Apa ya? Kalau dari saya mungkin ini Sensei. Apa kan ada sesi kita berdiskusi sama mahasiswa dari Jepangnya, dari Hiroshimanya itu. Nah, di sesi itu biasanya kita dikasih topik-topik. Nah, terkadang ini karena topiknya juga seru, kita diskusi sampai waktu yang di ininya tuh kelewat gitu Sensei. Jadi dari dosennya di sana juga dibilang dikumpulin saja gitu, waktunya sudah habis, tapi kalau mau diskusi lagi silahkan gitu. Jadi kemarin sempat diskusi itu bisa sempat sampai 1 jam lebih gitu karena saking serunya Sensei. Oke, nagih ya, nagih. Oh ya Sensei, ada satu lagi Sensei. Kita kan ke perpustakaan di Univ Hiroshima ya, yang kita ketahui kan perpustakaan kan buku-buku mumet gitu ya. Ini kutu buku semua yang tempat di sini. Tapi perpustakaan di Univ Hiroshima itu yang membuat jadi saya penasaran, jadi kayak pokoknya saya harus ke Jepang gitu. Pengen ke Hiroshima dan ke perpustakaan itu benar-benar kayak tempatnya nyaman banget gitu. Terus juga nggak cuma buku-buku tapi budaya sejarahnya itu banyak banget di situ. Jadi pengen ke sana ya, ke Hiroshima ya. Banget Sensei. Jadi katanya beberapa mahasiswa pas kita lagi breakout room ada kantin di situ yang kantin halal gitu. Jadinya buat kita yang muslim lebih enak buat makannya. Terus banyak juga mahasiswa yang jadi penasaran makanan halal itu apa gitu. Oke, ada kantin halal ya. Sip. Menarik banget ya.
Oke, makasih ceritanya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih ya. Jadi kalian kan udah ikut nih pelatihan jangka pendek di Hirodai secara online ya. Nah, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke kohai-kohainya atau teman-temannya? Untuk pesan-pesan dari saya untuk yang mau mengikuti, bahkan yang masih ragu gara-gara mungkin nggak pede gitu kan, insecure, apalagi belum punya JLPT gitu. Padahal di sini tuh kita nggak ada syarat untuk JLPT gitu. Yang terpenting sih udah walaupun insecure, ilangin insecure-nya. Ntar di sana itu bener-bener kayak kita diajarin gitu, bener-bener kayak dilatih dilatihnya itu nggak malu gitu loh, jadi berani gitu. Pokoknya ngilangin insecure-nya, coba gas. Sip, mantap. Terima kasih. Jadi intinya dibimbingnya pelan-pelan gitu ya, biar nggak takut-takut gitu ya. Sip. Ya, salah sih dari saya juga jangan takut. Pokoknya segala sesuatu tuh harus dicoba dulu. Kalau nggak dicoba ya kita nggak bakalan tahu. Dan program itu tuh benar-benar bermanfaat banget. Dan saya sih sangat berharap kalau mahasiswa Unsada bisa lebih banyak lagi untuk mengikuti acara ini, karena benar-benar keren banget, dan kalian pasti berasa keren banget waktu dapat sertifikatnya. Sertifikatnya bagus banget. Bangga banget. Sip. Iya ya, ada postingnya itu ya. Iya. Sertifikatnya berasa ijazah ya. Artis. Harus jadi artis tasjeb. Sip. Kalau dari Putra gimana, Putra? Kalau dari aku sih sama, pokoknya yang gugup itu gak usah takut, soalnya kita semua juga gugup gitu awal-awalnya. Seiring berjalannya waktu kan pasti ya udah akrab aja gitu, udah nyantai deh pokoknya. Kalau udah keraguan ya awal doang gitu mah, hari pertama besoknya juga udah hilang gitu. Itu aja sih, pokoknya banyak banget pengalaman atau pelajaran yang cuman bisa didapetin pas acara ini doang gitu, nggak ada di hari-hari biasa gitu. Jadi jangan sampai lupa banget buat ikut ini semuanya. Sip, terima kasih Putra. Selanjutnya Reza, gimana Reza? Ya, kalau dari saya sih mungkin lebih spesifik ya Sensei. Pesan untuk teman-teman mahasiswa yang tidak banyak ikut kegiatan gitu, yang cuma belajar aja habis itu pulang gitu, sama seperti saya. Ya intinya sebenarnya kita coba aja. Mungkin ngelihat teman-teman yang lain yang bahasa Jepangnya lebih bagus gitu, coba ikut, kita jadi minder dan sebagainya. Tapi seperti yang tadi dibilang, di sana nanti kita dibantu pelan-pelan untuk berbicara dan lain-lain. Jadi kita coba aja pertama untuk ikut. Setelah itu nanti kita insya Allah setelah melakukan itu dapat keberanian, dan dari keberanian itulah nanti bahasa Jepang kita jadi semakin meningkat gitu. Oke. Iya, bener banget tuh. Mantap Reza, makasih banyak Reza. Terakhir, Alia gimana Alia? Kalau dari aku jangan ragu sih, soalnya aku dulu juga awalnya ragu karena nggak ada teman-teman yang aku kenal, aku ajakin nggak ada. Terus aku ya nggak ada teman di sini, tapi ternyata malah dapat teman baru. Terus awalnya tuh ragu banget, tapi ternyata pas udahlah ikut aja, ternyata malah jujur nggak nyesel samsek. Bener-bener seru banget, soalnya bener-bener dapat pengalaman baru, dapat teman baru, banyak lah yang dapat baru gitu. Ya, Speechless sampai speechless ya. Makasih Alia, sip. Ya oke, tadi kita sudah dengar ceritanya ya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti Tanki Kensho Hirodai. Buat mahasiswa yang di luar sana ya mau berminat ya setelah mendengar ini, bisa lihat informasi yang lebih lengkap di sosial media jurusan. Terus kalau ada yang masih bingung bisa tanya juga ke Mimin ya. Itu saja konten kali ini. Terima kasih. Mari. Mata. Yay.